zombie-zombie berkeliaran, musuh manusia, telanjang dan sebagainya, itu kan aneh ya sebenarnya. Cuman ternyata banyak yang suka. Ini seorang fans One Piece garis keras. Jadi saya menganggap Naruto dan AOT itu tidak ada apa-apanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Mina Studio dalam program Si Paling Kepo, Ustadz Kepo Dong. Kencang sekali ya. Seperti biasa, kita di dalam program ini akan membahas pembahasan topik-topik yang muncul di media sosial, yang itu seliweran gitulah ya di media sosial. Kemudian ada mungkin beberapa yang masuk ditangkap pertanyaan-pertanyaan itu dari teman Mina di akun media sosial Mina melalui DM Instagram maupun komentar YouTube. Nah, seperti biasa juga kita di sini sudah ditemani oleh sang pencerah kita semua, sosok yang bakal memberikan arah kehidupan kita menjadi arah yang lebih baik ke Shirathul Mustaqim gitu ya. Di sini sudah hadir Ustadz kok lali. Oke, kita seperti biasa juga kita sudah ditemani oleh sang pencerah kita semua, oleh sosok yang akan mengarahkan kehidupan kita ke arah yang lebih baik, atau mungkin bisa disebut ke arah Shirathul Mustaqim gitu ya. Sudah ada di sini, udah hadir di sini Ustadz kita semua, Ustadz Ilham Ibrahim. Selamat datang Ustadz. Selamat berjumpa kembali di Mina Studio. Nah, gini Ustadz, dalam kurun waktu beberapa waktu sebelum ini atau beberapa waktu yang lalu, dari tim Mina ini memberikan insight kepada saya gitu, memberikan tugas kepada saya untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan dan pernyataan-pernyataan mengenai hal-hal yang disampaikan oleh para netizen atau teman Mina gitu, kalau misal kita sebut pendengar atau penonton kita gitu ya. Nah, dan salah satu yang dibahas paling ramai adalah mengenai anime. Nah, kita kan tahu ya sekarang bagaimana anime baru itu sudah sangat banyak dan fansnya juga sangat banyak. Nah, mungkin salah satunya ini ya. Kalau misal teman Mina banyak yang tahu AOT ini ya, bagaimana zombie-zombie berkeliaran, musuh manusia, telanjang dan sebagainya, itu kan aneh ya sebenarnya. Cuman ternyata banyak yang suka. Nah, dan salah satu yang ingin saya tanyakan adalah, ini kan kita kan termnya kan sebagai Ustadz Ilham ini. Nah, dari Ustadz sendiri, suka anime nggak? Saya suka banget nonton anime. Apa itu? Disclaimer dulu ya, bahwa saya ini seorang fans One Piece garis keras. Jadi saya menganggap Naruto dan AOT itu tidak ada apa-apanya. Mohon maaf untuk wibu di luar sana. Oke, ini akan berbahaya ya, sepertinya Naruto dan fans anime lain. Oke, saya sebagai fans Naruto ya Ustadz. Iya. Nah, dalam anime itu kira-kira kenapa Ustadz akhirnya mau untuk menonton? Itu kan One Piece itu kan 1000 episode lebih ya. Iya. Dan saya kira itu nggak ada perkembangan kehidupan dari si Luffy ini. Dia tetap bocil-bocil aja gitu. Bocil nakal, suka teriak-teriak, tangannya melar-melar. Nah, apa yang Ustadz akhirnya ada turning point dari One Piece ini atau anime ini yang bikin Ustadz merasa wah ini kayaknya bagus dan ada manfaatnya sih? Ya. Pertama-tama saya akan melaporkan ini dulu ke di Somasi. Yang kedua, sebenarnya saya mengikuti One Piece itu sudah dari lama. Istilahnya ada istilah begini, tumbuh bersama Naruto, dewasa bersama One Piece. Jadi saya ini alumni. Itu modelnya bagus. Iya. Dulu saya alumni One Piece, alumni Naruto, kemudian ke One Piece. Kenapa menyukai One Piece? Karena menurutku One Piece itu ceritanya terus berkembang. Banyak misteri-misteri yang belum terungkap oleh Eiichiro Oda dan lain sebagainya. Banyak pula karakter-karakter unik yang bikin kita itu gemes gitu loh. Ada juga cewek-ceweknya yang begitulah ya. Ini yang membuat saya menonton One Piece dan mengikuti hingga sampai sekarang. Nah, bagi kalian yang belum nonton One Piece, saya tunggu di Pulau Wano. Oke. Nah, ini adalah salah satu bukti bahwa sepertinya anime ini sah-sah aja ya ditonton oleh kita yang muslim gitu ya. Ini fleksibel banget kalau anime. Saya sebagai notabene-nya kaum santri lah ya. Sejak SMP dan sebagainya saya juga pesantren dan sebagainya, tapi itu tidak menutup kemungkinan untuk saya menonton One Piece, menonton Naruto juga dan sebagainya.
Sama dengan misalkan dulu ketika saya kecil menonton Shinchan, Doraemon dan sebagainya, dan ini fakta sosial dan fakta antropologi yang tidak bisa kita bantah gitu. Nah mungkin kalau semisal bisa disebutin satu atau dua manfaat Ustadz selama menjalani ribuan episode One Piece ini. Waduh. Apa yang akhirnya wah ini secara kontekstual ini One Piece ini nggak cuma hiburan ini, Ya. tapi suatu hal yang bisa dimaknai dan bisa kita mungkin teladani gitu ya di Ya. kehidupan sebagai seorang muslim gitu. Itu apa? Ya, di One Piece itu banyak sekali ya. Sebenarnya One Piece itu bukan soal jenaka, bukan soal melar dan sebagainya, bukan soal bagaimana karet bisa memanjang dan sebagainya ya. Bukan tentang juga wajah-wajah aneh dan sebagainya, tetapi di dalamnya itu ada cerita-cerita tentang bagaimana korupsi bekerja, bagaimana abuse of power, bagaimana ada rasisme dan sebagainya. Sebenarnya One Piece itu kalau kita lihat dari permukaannya saja, itu mungkin orang menganggap itu hal-hal yang remeh dan sebagainya, tetapi di dalamnya menyimpan kritik-kritik sosial yang justru ini sangat membangun menurut saya. Dan salah satu poin plusnya adalah bisa mengedukasi lewat hiburan. Iya, karena kan di One Piece juga kita diajarkan untuk persahabatan, kemudian kepedulian, kemudian pertolongan, persatuan. Itu tema-tema besar One Piece itu sebenarnya di sana. Jadi sangat luar biasa lah menurutku. Kalau Naruto ya bagus lah. Dan nilai-nilai itu sangat tidak menyalahi dari nilai Islam ya, pertolongan kayak gitu. Iya, sangat tidak. Karena Islam juga mengajarkan tentang bagaimana ta'awun, saling tolong menolong dan lain sebagainya. Ini kalau mau dihubung-hubungkan ya, nilai-nilai yang diangkat oleh Eiichiro Oda itu memang sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan universal. Artinya ini juga sejalan dengan nilai-nilai dasar agama Islam. Misalkan di dalam One Piece ada yang mengatakan bahwa seluruh manusia itu setara. Nah, di dalam Islam juga menganggap bahwa seluruh manusia itu setara, yang membedakan adalah keimanan dan keikutawaan kepada Allah SWT. Nah, ini saya sebagai fans Naruto sepertinya sudah mulai agak goyah ya. Ya, Karena harus. kalau teman-teman Mina tahu, ada nih pertikaian antara fans One Piece dengan fans Naruto. Dan idealismenya biasanya orang-orang yang nonton Naruto tambah Boruto itu kayak agak aneh nih kalau semisal nonton One Piece, cuman melihat atau mendengarkan penyampaian dari Ustadz Ilham ini saya jadi sedikit tertarik ya, apalagi kemarin kan sudah ada movie-nya di bioskop dan Naruto belum. Ini salah satu penyesalan saya sebagai fans Naruto dan tidak ngefans sama One Piece. Nah, lanjut ke pertanyaan selanjutnya Ustadz. Ini saya sudah mendapatkan kiriman dari tim ya. Nah, ini agak aneh sih, tapi nggak apa-apa karena ini perlu ditanyakan. Di era sekarang itu ternyata banyak sekali orang-orang itu atau wibu-wibu itu yang menurut saya ini sudah melampaui batas ya. Nah, nanti kira-kira gimana menurut Anda? Yaitu adalah mereka menikahi tokoh anime dalam bentuk, misalnya dalam bentuk guling atau dalam bentuk yang lain. Nah, itu kira-kira gimana Ustadz menikahi tokoh fiksi gitu? Enggak, ini harus dipastikan dulu. Ini keresahan pribadi atau gimana? Bukan ya? Bukan. Oke, sebenarnya di dalam agama itu ada ungkapan dilarang untuk melakukan israf. Al-israf. Al-israf itu artinya tidak boleh untuk berlebih-lebihan di dalam segala hal. Baik itu di dalam mengidolakan K-pop, mengidolakan anime tertentu dan sebagainya, itu tidak boleh untuk al-israf, tidak boleh untuk berlebih-lebihan. Karena kenapa? Karena ketika kita berlebih-lebihan itu akan justru menjatuhkan kepada diri kita sendiri. Misalkan tadi yang seperti keresahan Anda pribadi kan, misalkan bagaimana menikahi waifu kan istilahnya. Itu sebenarnya tidak boleh. Karena kenapa? Karena itu sudah termasuk dalam kategori al-israf. Itu berlebih-lebihan. Jadi kalau menyukai Nami, menyukai Tsunade, menyukai dan lain sebagainya, itu sewajar-wajarnya saja. Ya cukup ditonton filmnya, dinikmati, tidak perlu untuk dinikahi. Oke, berarti kalau semisal ada seseorang wibu terus habis itu menikah dengan tokoh fiksi, dia menganggap dia
bisa menikahi tokoh fiksi ini atau tokoh anime ini, itu jelas tidak sah secara agama. Tidak sah, karena kalau kita menikah misalkan dengan waifu, dengan boneka, siapa yang menjadi walinya? Iya, akadnya seperti apa? Ini memusingkan para ulama nantinya. Mungkin para ulama akan kalau misalkan ya naudzubillah ada ulama yang membolehkan gitu. Mungkin dia harus serta-merta secara detail menentukan akadnya bagaimana, walinya siapa. Misalkan kalau Sunade, kamu menikahi Sunade. Emang mau gitu dipanggil ini Hashirama. Walinya Hashirama. Saya nikahkan Sunade binti Hashirama. Kan tidak bisa. Oke. Apakah Anda mau dirasain nggak nanti? Nggak mau kan? Oke, berarti memang secara teknis itu udah nggak bisa pertama. Ya. Jadi secara agama gitu, Ya. itu sudah tidak sah gitu. Ya. Nah, gitu ya teman Mina. Jangan sampai teman-teman ini meskipun merasakan merasakan gejolak-gejolak perasaan terhadap waifu teman-teman, Ya. jangan sampai ada di batas tersebut, Ya. jangan sampai melewati batas tersebut atau menikahi, dan tentu itu secara agama itu tidak sah gitu. Ya. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya masih soal hal yang sama, dalam artinya soal anime. Nah, boleh nggak sih kita mengidolakan anime setan-setan kayak gitu? Kan sekarang banyak Ya. anime yang kayak monster setan, nah kayak gitu. Apalagi kan kalau misal teman-teman tahu sekarang itu ada anime baru namanya Chainsaw Man. Oh. Nah, itu soal iblis kayak gitu. Nah, boleh nggak sih kita mengidolakan anime-anime dengan tokoh-tokoh setan Ya. atau satanik kayak gitu? Sebenarnya boleh, karena kenapa? Menghadirkan QB, menghadirkan setan-setan dan sebagainya itu sebenarnya kebutuhan membangun cerita. Jadi ada istilah di dalam perwibuan itu world building. Jadi bagaimana membangun dunia. Nah ini bisa dilihat dari kreativitas dari para pengarangnya. Misalkan kalau di Naruto kan menghadirkan QB, menghadirkan ekor 9 dan sebagainya. Kalau di One Piece misalkan ada sistem buah iblis malahan dan sebagainya. Nah ini sebenarnya kebutuhan untuk membangun cerita saja, tidak perlu untuk kita langsung wah ternyata saya mau mencari QB di Banyumas misalkan. Di TikTok kan banyak, di TikTok lapor kepada Akatsuki di Banyumas ada ekor 2, itu tidak bisa karena mempercayai sesuatu yang tidak ada itu di dalam Islam mungkin tidak boleh. Tetapi untuk menganggap dia itu hanya bagian dari cerita itu tidak mengapa. Jadi itu hanya sebagai dongeng dan sebagainya, tidak perlu untuk kita wah ternyata saya kerasukan QB dan sebagainya, itu tidak perlu. Karena saya pernah begini di Unires, di Unires UMY, asrama mahasiswa UMY, pernah ada yang kesurupan. Nah, kesurupan, kemudian karena kita pusing gak ada yang bisa ruqyah, akhirnya yang kesurupan itu dibawa ke PKU, terus kemudian disuntik dan kemudian dia tertidur. Setelah bangun dia ditanya, kenapa kamu kesurupan? Belum bayar kosan katanya. Terus itu berarti alibi aja? Iya, karena konsep kesurupan itu menurut saya kurang masuk di saya. Bahkan ada gini, pernah kesurupan, saya pernah ngajar di SMP, di salah satu SMP begitu. Wah kesurupan gitu. Kemudian karena di antara kita tidak ada yang bisa ngaji bagus, akhirnya kita pasang YouTube. Ya ngaji pakai YouTube ya, di ruqyah pakai YouTube. Langsung setelah itu ngaji, tiba-tiba di tengah putaran lagu itu ada iklan Gojek. Langsung semua kelas itu ketawa. Wah itu Terus yang kesurupan? ketawa juga. Pas ditanya kenapa kamu kesurupan, nggak ngerti katanya. Terus kenapa kamu ketawa? Lagi dengar Quran, tiba-tiba ada ini iklan Gojek. Bukan Gojek, Shopee. Yang tunggu itu Shopee COD. Anjir parah katanya. Oh alah, oke. Nah, jadi pada intinya dalam konteks mengidolakan tokoh-tokoh atau mitologi, karena kan kayak Kyuubi itu kan mitologi ya, dalam dunia Jepang gitu. Nah, itu berarti kita mengidolakan as entertainment nggak masalah. Iya. Kalau semisal udah di ranah keimanan atau mempercayai, semisal nih saya mengidolakan Naruto dengan Kyuubi-nya gitu, terus habis itu kemarin kan Kyuubi kan meninggal. Iya. Nah, terus habis itu saya bikin kayak
Nggak boleh dong, nggak boleh, itu udah berlebihan banget itu, kurang ajar malah. Oke, jadi begitu ya teman-teman minat jawaban dari Ustadz Ilham mengenai hal-hal yang menurut saya cukup unik yang ditanyakan sama teman-teman Mina ini terkait fenomena-fenomena ini. Mungkin kalau misal teman-teman ada pertanyaan lagi, silahkan ditanyakan. Seputar anime juga gak masalah, seputar apapun, semisal itu bisa kami jawab, akan kami coba usahakan untuk menjawab. Terima kasih Ustadz Ilham atas penyampaian jawaban-jawabannya yang sudah sangat jelas dan detail. Dan mungkin ada, ini relate juga ya dengan Ustadz Ilham yang juga penonton anime gitu. Yeah. Dari itu, ini bukan hanya sudut pandang Ustadz, tapi juga sudut pandang orang yang menikmati anime. Iya. Terima kasih. Silahkan seperti yang saya sampaikan tadi, sampaikan komentar atau masukan-masukan lewat DM Instagram kami. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.